Selamat sore Bapak dan Ibu, juga teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarnya pada sore hari ini? Kita berharap kita boleh tetap selalu sehat dalam masa pandemi seperti ini. Ya Bapak dan Ibu, juga teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita dan membaca dari kitab Markus pasal yang keempat ayat 30 hingga 34. Markus 4 ayat 30 hingga 34 di bawah judul perumpamaan tentang biji sesawi berbunyi demikian. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan itu, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan firman kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, juga teman-teman sekalian, mendiang oma saya adalah seorang wanita yang gemar memberi. Ia memberi perhatian dan makanan tidak hanya kepada anak-anak dan cucu-cucunya, tetapi juga kepada tetangganya. Oma tidak pernah lupa untuk mengajak berbicara anak-anak yang ada di komplek rumahnya ataupun para lansia yang juga tinggal di dekatnya. Kebiasaan Oma ini kemudian diteruskan oleh ibu saya kepada salah satu tetangga kami yang merupakan kakak beradik. Tetangga yang adalah kakak beradik ini merupakan dua orang Oma yang tidak memiliki anak dan tidak menikah, dan ia karenanya tinggal berdua dan jauh dari kerabatnya. Mama hampir tidak pernah lupa untuk memberikan masakannya kepada sang Oma. Baik itu ketika Mama sedang bikin kue, bikin roti, bikin makanan seperti spaghetti, maupun kolak dan takjil. Ketika ditanya, kenapa sih Ma harus ngasih kayak gitu? Mama selalu bilang, mereka sudah tua. Yang pertama, yang kedua, mereka itu jauh dari keluarga. Bayangkan kalau ada oma kita di posisi seperti itu dan tetangganya tidak ada yang memperhatikan. Toh akan sedih sekali karena oma kemudian tidak ada yang membantu untuk mengurus kehidupannya dalam hari-harinya. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan mama saya kemudian memupuk hubungan baik dengan kedua oma tersebut. Terutama ketika kami mesti pergi ke suatu acara dan pulang malam, kami bisa menitipkan kunci kepada mereka. Begitu pula sebaliknya. Ketika oma saya meninggal, kedua oma ini memang tidak datang ke dalam ibadah penghiburan maupun pemakaman. Tetapi hal ini dikarenakan letak rumah duka dan pemakaman yang cukup jauh, juga kondisi kesehatan yang harus diperhatikan bagi kedua oma ini, karena adanya larangan untuk para lansia tidak berkumpul di dalam satu ruangan dengan banyak orang. Namun ketika saya datang ke rumah duka dan mengikuti berbagai rangkaian ibadah hingga pemakaman, saya melihat banyak sekali orang yang silih berganti datang mengunjungi almarhum oma saya. Mereka entah saya tahu atau tidak tahu, kenal nggak kenal, begitu larut dalam kesedihan ketika oma meninggal. Dan ini juga dirasakan hingga pemakaman karena banyak juga yang mengikuti hingga ke sana. Bapak dan Ibu, hal ini mengingatkan saya bahwa oma saya dan ibu saya itu mengajarkan sebuah hal sederhana yang terkesan sepele, namun begitu besar dampaknya, yaitu dengan mau memberikan perhatian ataupun berbagi dengan tetangga.
Hal ini layaknya seperti biji sesawi yang baru saja kita baca perumpamaannya. Yang kecil, biji sesawi yang kecil itu namun dapat tumbuh menjadi pohon yang besar ketika ia dirawat dengan baik. Begitu pula dengan hubungan antara keluarga kami dengan oma yang menjadi tetangga kami, bisa dirawat dengan baik ketika kami selalu memupuknya dengan kebaikan-kebaikan yang terkesan sepele dan kecil, namun sebenarnya cukup menyentuh hati juga bagi oma tersebut. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa hal kerajaan Allah layaknya sebuah biji sesawi ini yang kecil ditaburkan. Namun ia tidak berarti tidak berguna. Justru ia menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Kita kemudian dipanggil untuk bisa dapat menabur biji sesawi itu, menabur kebaikan itu, dan tidak memandang seberapa kecil atau sederhananya tindakan yang kita lakukan untuk menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Kita juga tidak perlu menunggu hingga menjadi seorang pejabat yang kaya raya untuk melakukan kebaikan yang kemudian berdampak bagi sekitar kita. Mari Bapak dan Ibu kita memulai menabur benih biji sesawi itu, dimulai dengan hal yang sederhana seperti dengan bersikap ramah atau selalu bertegur sapa dengan para tetangga kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk berdoa secara sejenak, kemudian kita akan menutupnya dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang ada di surga. Puji syukur kami ungkapkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih karunia-Mu yang boleh menyertai kami sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih atas kesempatan untuk membaca dan merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya apa yang menjadi perenungan kami ini boleh kami bumuli dan boleh tetap tinggal dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan dalam perbuatan kami ya Bapak. Bapak yang mengajarkan agar kami dapat menabur biji sesawi itu, dapat memulai memberikan kebaikan dengan sesama kami. Meskipun hal itu terkesan kecil dan tidak berarti, namun kami percaya bahkan hal yang sederhana sekalipun bisa mendapatkan makna yang berarti bagi mereka yang kami layani ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucapkan syukur kami. Amin.